Diutusnya para nabi atau rasul itu karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua manusia dapat melaksanakan persaksian dan pernyataannya jati dirinya atau ruhnya. Hakikat dan persaudaraan sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Persaudaraan dapat langgeng bila sehati atau sepaham, ibarat senada seirama, akan tetapi Tuhan menciptakan dunia ada dua sisi, kebalikannya juga, dan kesempurnaan hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, atau hanya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memilikinya. Untuk menikmati pemberian darinya atau dari Dia harus tahu kebalikannya, seperti makan. Enaknya makan bila kita lapar, kalau sudah kenyang, apalagi bila terlalu kenyang, sudah tidak dapat merasakan enaknya masakan atau nikmatnya masakan. Bahkan pernah kami melihat sampai dibawa ke rumah sakit kurang lebih 2 bulan yang lalu, yang artinya nikmat di dunia ini terbatas. Bahkan banyak orang yang ada harta akan tetapi tidak dapat menikmati karena kondisi tubuhnya agar tidak kambuh. Begitu juga saudara sehati atau kekasih akan terpisah dengan pasti, karena yang ada permulaannya atau yang ada di dunia ini semua akan binasa. Jasad, pikiran, dan hatinya manusia akan dikubur, bahkan ada yang dibakarnya, yang berarti saudara sehati atau satu hati terpisahkan dengan keadaan, sedangkan rohaninya akan menuju di sisinya. Yang tidak tahu jalan menuju di sisinya akan tersiksa selama-lamanya. Juga di hari pembalasan nantinya, karena semua manusia atau bayi yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan Islam, dan bila akhir hayatnya tiba dituntut agar tetap iman Islam. Diutusnya para nabi atau rasul itu karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua manusia dapat melaksanakan persaksian dan pernyataannya jati dirinya atau ruhnya, agar di akhir hayatnya tidak salah jalan menuju di sisinya Dia. Dan itu menjadi rukun iman dan rukun Islam yang pertama. Bila yang pertama dari rukun iman dan rukun Islamnya salah, maka amal ibadah selanjutnya yang menjadi rukun iman dan rukun Islam tentunya sia-sia. Dan dapat dipastikan yang dipuja hanya berhala, walau dinamai sama dengan yang diajarkan nabinya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, sedangkan saat ini atau zaman akhir ini berhalanya tersimpan rapi di dalam hati atau pikiran pemujanya. Pahamilah kekafiran diri kita sendiri bila mana ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau disebut kekafiran diri kita sendiri. Yang demikian ini dari pengertian bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Hakikatnya semua yang ada atau yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut makhluk. Asalnya makhluk dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang.
karena sifatnya maha kekal dan lain-lain. Jangan memahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk. Sifatnya makhluk pasti rusak atau tidak kekal atau pasti berubah. Yang disebut wali mabdub itu yang diangkat kesadarannya. Bila ada yang merasa dapat menunggal dengan Tuhannya, itu seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka, yang berarti seperti yang nabinya dianggap Tuhan, sedangkan yang merasa dapat menunggal mereka menyesuskan dirinya sendiri, yang berarti kembarannya Yesus sudah tinggal Imam Al-Mahdi-nya yang akan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Islam. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan. Yang salah Tuhan berarti tidak dapat disebut iman Islam. Oleh sebab itu, jangan pernah mencela yang diajarkan nabi lain. Semua juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun bila masih sama dengan yang diajarkan nabinya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.